Jangankan corona, virus yang menyebar, bahkan virus yang tidak menyebar pun, virus yang tidak menular pun hanya sekedar menyebar saja, itu sudah menjadi uzur. Tidak menular, hanya menyebar saja. Kalau corona ini menular dan menyebar. Ini ada virus yang hanya menyebar, tidak menular. Virus apa itu? Alhamdulillah, malam Senin yang kedua sejak dari diberlakukannya peraturan khusus oleh pemerintah Aceh, diliburkan aktivitas dan kegiatan umum baik perkantoran dan lain sebagainya. Dan ini yang kedua kali kita bertemu di dalam ruang peraturan tersebut. Kita menghargai, kita menghormati, cuma kadang-kadang sebagaimana di dalam kitab Barzanji itu, di dalam qasidah burdahnya dinyatakan, amartukal khaira lakin ma'tamartu bihi, saya menyuruhmu berbuat kebaikan tetapi saya sendiri tidak melakukan. Laqad nasabtu idzan la naslan lidhi uqmi, sungguh bila demikian aku telah menisbahkan bagi orang yang mandul sebuah keturunan. Jadi dalam artian kita warga masyarakat diharapkan patuh pada peraturan tersebut. Ketika orang-orang yang menyuruh sendiri tidak patuh, maka menjadi rusak tatanan. Kemudian dibuat perbandingan-perbandingan, kenapa di Arab masjid ditutup, kenapa di Mesir masjid ditutup, lalu kenapa kita di Aceh masih ngotot tentang sholat berjamaah di masjid sampai ada pengajian seperti ini. Jadi kita tidak berdebat soal fikih, karena perkara fikih itu telah selesai sejak dari zaman dahulu, bahwa dalam kondisi tertentu ada uzur ataupun halangan untuk menghadiri sholat berjamaah. Halangan itu kadang-kadang terlihat sederhana sekali, sangat sepele. Hanya karena pakaian tidak sesuai dengan standar keberadaan seseorang, itu menjadi uzur baginya menghadiri sholat berjamaah. Misalnya, saya dalam keseharian rutin memakai peci, songkok seperti ini, kopiah. Istimewanya saat sholat berjamaah. Tapi bila azan berkumandang, saya hentikan kendaraan dekat masjid untuk melaksanakan sholat. Mobilnya sudah mati, saya sudah turun, tiba-tiba saya periksa pecinya tinggal. Maka bagi orang seumpama saya, itu menjadi uzur untuk menghadiri sholat berjamaah. Mungkin bagi orang yang ekstrim akan bertanya, berapalah harga pecimu dibandingkan sholat berjamaah? Ya, kita tidak bisa ukur demikian, karena ini uzur di dalam agama. Kenapa? Karena itu masuk dalam kategori muru'ah. Saya hadir ke masjid untuk sholat berjamaah berharap fadilah 27 derajat, nanti akan ada 27 orang lebih di masjid yang berdosa gara-gara kehadiran saya. Kenapa? Karena kehadiran saya tanpa peci itu menjadi bahan gunjingan. Ini sejak kapan dong mulai tidak pakai peci? Ini apa tujuannya? Nanti orang berbicara di belakang dan itu adalah ghaibah, itu adalah dosa. Ini menjadi sebuah persoalan. Yang kedua, jangankan sholat berjamaah, sholat fardu itu sendiri diizinkan untuk melakukan aktivitas yang dilarang ketika berhadapan dengan kondisi-kondisi genting. Walaupun genting itu tidak menyebabkan hilangnya nyawa, maka di dalam kitab fikih, seorang yang sedang sholat tiba-tiba melihat gharimnya, orang yang mengutangi kepadanya, utang itu sudah jatuh tempo dan ia tidak punya uang untuk membayar, sedang sholat, tiba-tiba melihat orang itu datang menuju ke arahnya, itu masuk kategori syiddatul khauf. Dia boleh lari dari orang yang akan berpotensi menagih utang ini karena tidak mampu bayar. Bayangkan, sederhana sekali,
hanya karena persoalan utang yang tidak sanggup bayar, dia boleh lari ketika sedang sholat, apalagi sekedar jemaah. Sedang sholat boleh lari. Makanya yang malas-malas berjamaah, berutanglah di setiap masjid. Ada alasan untuk tidak menghadiri jamaah. Sederhana. Nah, kemudian termasuk di dalam kategori turun hujan, walaupun hujan hanya gerimis saja. Apabila dengan intensitas hujan gerimis tersebut seorang yang keluar dari rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah akan menyebabkan basah pakaiannya pada bagian bawah karena percikan-percikan dari sendal, selipar dan lain sebagainya. Itu menjadi uzur untuk menghadiri sholat berjamaah. Apalagi dalam kondisi kita sekarang ini sedang mewabah virus corona dan sudah ada korban, ada orang dengan pengawasan, ada pasien di dalam pengawasan, bahkan konon berita terakhir ada seorang yang sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Zainul Abidin, entah dalam status corona atau hanya sekedar suspek corona. Yang kedua, kembali kepada persoalan fikih kita tadi tentang sholat berjamaah. Ketika Arab diinfokan menutup masjid, tapi kita melihat Masjidil Haram masih dilaksanakan sholat berjamaah. Uzur itu kepada orang yang akan menghadiri sholat berjamaah apabila pada dirinya terdapat sebab-sebab tersebut. Jangankan corona, virus yang menyebar, bahkan virus yang tidak menyebar pun, virus yang tidak menular pun hanya sekedar menyebar saja, itu sudah menjadi uzur. Tidak menular, hanya menyebar saja. Kalau corona ini menular dan menyebar, ini ada virus yang hanya menyebar tidak menular. Virus apa itu? Virus bau mulut. Itu hanya menyebar, tidak menular. Sudah diingatkan oleh Nabi, la yaqrubanna masajidana hadza al-khuluful fam. Jangan sekali-kali mendekati masjid kami ini orang-orang yang mulutnya berbau. Padahal bau mulut tidak akan menular. Tidak akan kita berbau mulut gara-gara berdiri di samping orang yang berbau mulut. Hanya bau mulut orang tersebut sampai ke hidung kita, menyebar. Itu sudah menjadi uzur. Walaupun dengan tidak hadir ke masjid menyebabkan ia sholat sendiri di rumah, itu sudah menjadi uzur. Apalagi dengan berkembangnya virus seperti ini. Tetapi yang menjadi orientasinya, yang menjadi orang yang harus menghindari masjid bukan orang yang sehat, tetapi orang-orang yang sakit atau ada gejala sakit. Jangan datang ke masjid. Maka dalam kondisi seperti sekarang ini, kita berharap siapapun saudara kita, kawan kita, kerabat kita yang tiba-tiba nggak pernah batuk sebelumnya, batuk dalam 2 hari terakhir ini, yang tiba-tiba suhu badannya menjadi panas tinggi, jangan ngotot datang ke masjid, jangan sok-sok taat. Kenapa? Karena kehadirannya itu berpotensi untuk menyebabkan tersebar virus kepada orang lain.